hal yang berubah, satu atribut yang ingin kamu ukur, ya. Satu halaman. Seperti biasa ya, pertemuan pertama. Besok kumpulnya sampai jam 23. Nah, ini ada pertanyaan, tapi ini sebenarnya udah ini belum exit check ini harusnya di bawah. Nah, kita tidak mengukur pikiran secara langsung ya. Ada konstruk, ada indikator, ada respon, ada skor. Konstruk atribut psikologis yang ingin diukur kan? Ya kan, namanya konstruk. Lalu indikator sinyal perilaku yang merepresentasikan konstruk tersebut. Lalu respon, jawaban atau tindakan peserta. Lalu skor, transformasi respon menjadi nilai. Baru interpretasi, makna dan keputusan dari skor. Jadi saya akan ini ya. Nah, jadi ini contoh ya, contoh kasus ya. Jadi studi kasus, 3 mahasiswa tidak mengumpulkan tugas. Perilaku yang 3 mahasiswa ya. Perilaku yang sama tidak sama dengan penyebab yang sama. Jadi perilakunya kan sama kan yang timbul kan, tidak mengumpulkan tugas. Tapi apakah penyebabnya sama Bapak Ibu? Bisa beda-beda kan? Kalau kita benar-benar meneliti penyebab 3 orang ini tidak mengumpulkan tugas. Memang hasilnya tidak mengumpulkan tugas yang terlihat. Yang Bapak lihat itu yang tidak mengumpulkan tugas, yang terlihat Bapak Ibu. Tapi mahasiswa yang pertama itu penyebabnya adalah lupa. Penyebab celah memori atau manajemen waktu yang tidak disengaja. Kedua, tidak paham. Oleh sebab itu tidak mengumpulkan tugas. Jadi penyebabnya adalah hambatan kognitif atau kekurangan materi pendukung dan juga gaya belajar. Jadi gaya belajar seseorang itu kan beda-beda, ya. Lalu yang C, sengaja menunda, berarti manajemen waktu ya. Penyebab pilihan sadar atau prioritas lain ya. Kratinasi. Ini penyebabnya ya, salah satu saja ya. Tapi kalau lagi akan timbul lagi penyebab-penyebab lainnya mengapa seseorang akhirnya tidak mengumpulkan tugas. Perilaku yang terlihat sama, tapi ternyata penyebabnya berbeda. Kalau penyebabnya berbeda, tentu cara menangani beda nggak Bapak Ibu? Cara kita menolong Beda. seseorang itu yang mahasiswa ini apakah sama? Karena kita tidak meneliti, karena kita tidak tahu tidak meneliti lebih dalam, akhirnya kita ya membantu seseorang itu ya bukan asal ya, tetapi salah gitu. Jadi semuanya dalam psikologi itu semuanya memiliki dasar ilmiah. Nah, jangan tertukar ya Bapak Ibu, konstruk indikator item. Memahami alur dari konsep abstrak ke pernyataan konkret. Konstruk konsep abstrak. Ide atau konsep teoritis yang bersifat abstrak, contoh motivasi belajar. Konstruk ya, indikator atau dimensi perilaku. Manifestasi atau dimensi yang dapat diamati dari sebuah konstruk, contoh, tetap berusaha meski menghadapi tugas sulit. Lalu item ya, pernyataan konkretnya. Butir pernyataan spesifik yang disusun berdasarkan indikator, contoh, saya tetap berusaha menyelesaikan tugas meskipun terasa sulit. Itu ya, itemnya. Nah, alur ini memastikan proses operasionalisasi variabel dari konsep yang abstrak menjadi pernyataan yang terukur secara akurat. Selanjutnya, metode pengukuran. Nah, apa yang sebenarnya hendak diukur? Konstruk versus observasi ya. Jadi motivasi dan prokrastinasi adalah konstruk teoritis yang tidak bisa diamati secara langsung. Keduanya memerlukan definisi operasional agar dapat diukur secara empiris. Langkah krusial yang sebelum mengukur. Yang pertama, menentukan indikator perilaku yang mempresentasikan setiap konstruk. Lalu menetapkan instrumen ukur yang valid dan reliable. Lalu melakukan uji coba, ya, pilot test untuk memastikan item pertanyaan dipahami dengan tepat. Jadi uji coba dulu, kan
mau cari tahu ya, mau cari tahu, apakah konstruk ini ya, dipengaruhi atau tidak, harus ada uji coba dulu tes. Tes dulu ya. Soalnya kasih dulu ke 5 orang, coba dites, jawab-jawab gitu. Oh, kayaknya pertanyaan ini nggak cocok, harus pakai pertanyaan ini. Makanya namanya sebutnya pilot test. Karena uji coba dulu. Nah, apakah uji coba itu adalah hasil? Belum. Nah, yang melakukan uji coba, yang menjawab uji coba ini atau pilot test itu berbeda dengan orang yang kita akan berikan instrumen lainnya ya. Berbeda gitu. Judul penelitian hanyalah sebuah label. Keberhasilan riset ditentukan oleh ketepatan mendefinisikan cara ukur di balik label tersebut. Oke. Nama konstruk sama, teori bisa berbeda. Perbandingan konseptual peneliti A versus peneliti B. Contohnya teori sebagai kompas. Struktur dimensi, validitas alat ukur. Jadi teori menentukan batas cakupan operasional dimensi spesifik dan sebuah. Ada Bapak Ibu, judulnya sama persis judulnya. Tetapi tempat penelitiannya berbeda. Boleh nggak? Tempatnya kan Bu yang berbeda. Judulnya sama banget, persis. Wah, ini agak susah. Tempat itu kan mempengaruhi juga, Bu. Boleh apa enggak? Sepertinya boleh, Bu Dosen. Gimana Bu Nova? Sepertinya boleh, Bu Dosen, asal kita ukur sesuai dengan kebutuhan dari ukuran yang mau diukur tersebut, Bu Dosen. Jadi boleh. Kenapa? Karena tempat populasinya kan tempat kita ukur kan beda tempat. Nah, kebutuhan di pabrik yang ini sama kebutuhan pabrik yang di sana kan beda-beda. Karena segitu beragamnya itu kebutuhan manusia itu. Yang kalau memang harus diukur harus tepat itu. Boleh. Boleh, karena hasilnya nggak mungkin sama. Perspektif teoritis yang dipilih. Instrumen harus mencerminkan landasan teoritis spesifik, bukan sekadar kesamaan label istilah. Ya. Nah, apa yang masuk, apa yang tidak, menentukan batasan konstruk dalam pengukuran. Aktivitas voting. Jadi menguji pemahaman tentang batasan konstruk, misal kepercayaan diri, dengan membedakan indikator perilaku dan atribut personal. Penentu batas konstruk itu adalah batasan ditentukan oleh teori dan definisi operasional, bukan oleh intuisi atau asumsi pribadi peneliti. Ya, bukan dari kita. Jadi semua ada dasar teorinya. Jangan menurut saya seperti ini. Teori di mana? Siapa yang mengatakan itu? Sudah subjektif. Nah, bukan teori diri kita pribadi mengasumsikan sesuatu. Pernyataan ini harus ada dasar ilmiahnya, teorinya siapa. Diteliti dengan di mana keterkaitannya dengan konstruk saya itu apa. Walaupun sama-sama kepercayaan diri, apakah keterkaitannya apa? Cari tahu. Lalu prinsip validitas konstruk sangat bergantung pada ketegasan batasan boundary specifications yang ditetapkan. Jadi teori lagi. Teori ini harus menjadi kompas utama dalam menyusun item instrumen. Jadi kalau teori sudah ditemukan, barulah blueprint, barulah instrumen, barulah pertanyaan-pertanyaan. Karena kan teorinya sudah ada. Sudah pernah diukur. Kesimpulan mana yang terlalu jauh? Studi kasus, mahasiswa memperoleh skor tinggi pada skala motivasi. A, pasti sukses. B, orang baik. C, skor tinggi di atribut motivasi. D, semua perilakunya pasti motivasi tinggi. Yang mana Bapak Ibu? Kan dia maksudnya terlalu jauh yang salah.
dia adalah dia memiliki skor tinggi ya tentang motivasi. Kesimpulannya yang mana? Yang terlalu jauh, yang nggak nyambung. Sepertinya Harusnya D sih, Bu. D, Bu. Iya, D. Terlalu lebay Yang gitu gimana? maksudnya. Yang terakhir, Bu. D, Bu, delta. Kenapa? Ya karena mengeneralisasi, Bu. Jadi semua tingkah laku dia dianggap mempunyai motivasi tinggi. Jadi mengeneralisasi yang berlebihan, Bu, sehingga belum tentu akurat, Bu, di dalam penilaian untuk pendukungan datanya, Bu. Kalau yang A, kalau motivasi tinggi nanti ini kan sukses. Kalau overclaim kan, Bu, tidak mengeneralisasi gitu loh, Bu, maksudnya. Kalau overclaim fokus di satu hal, tapi kalau yang D kan dia sudah mengcounter semua gitu loh, Bu. Nah, yang A pasti sukses. Sukses itu dipengaruhi banyak faktor ya, selain motivasi ya, problem solving ya, banyak faktor yang mempengaruhi seorang menjadi sukses. Ya, rajin juga. Nah, B, orang baik. Motivasi tidak mengukur moralitas karakter. Beda ya. Konstruknya beda ya, teorinya beda ya, konstruknya beda. D juga termasuk. Jadi semua perilakunya pasti motivasi tinggi. Terlalu mengeneralisasikan itu betul ya, tadi Bu Nova ya. Tapi jangan lupa A dan B juga terlalu jauh ya. Nah, skor tinggi di atribut motivasi tepat setiap pada data yang diobservasi secara langsung dari instrumen. Ya, udah hebat-hebat ya semua ya, pinter ya. Oke. Di mana alat ukur dalam penelitian kuantitatif ya. Lalu pengembangan instrumen, menentukan fokus utama riset, pertanyaan penelitian, menetapkan variabel atau konsep inti akan diukur, konstruk, menyusun definisi operasional yang jelas, definisi, menentukan metode pengumpulan data relevan, cari cara data, instrumen mengembangkan alat ukur yang valid dan reliable, lalu skor, menetapkan sistem penilaian atau scoring, analisis, mengolah data untuk menarik kesimpulan. Jadi kalau jika konstruk di awal tidak jelas, seluruh bangunan penelitian, instrumen hingga kesimpulan akan runtuh. Jadi ya, apakah konstruk ini penting? Yes. Jadi perhatikan konstruknya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini metode kualitatif fokus pada tetap harus jelas ya. Lalu penelitian kualitatif seperti ini fenomena dulu. Identifikasi masalah atau peristiwa yang diamati, lalu konsep, mendefinisikan kerangka teoritis atau konseptual, lalu pertanyaan wawancara, menyusun instrumen berdasarkan fokus penelitian, data pengumpulan informasi melalui observasi dan interaksi, ini penting sekali, baru interpretasi, analisis, makna dan penarikan kesimpulan. Nah, ini saya suka banget metode kualitatif. Ya. S1, S2 saya kualitatif. Pokoknya saya cinta banget sama dengan kualitatif karena saya pikir saya langsung ya melakukan wawancara, saya melihat perilaku yang timbul, ya saya senang meneliti hal itu. Tapi dalam di S3 itu semuanya harus ya di mixed method atau kualitatif kuanti itu harus ya. Jadi memilih kuanti untuk untuk menyimbangkan setiap penelitian harus dipahami seperti itu. Tapi apakah kualitatif itu lama ya? Agak lama ya, karena wawancara terus-menerus kan sampai valid, sampai datanya terkumpul baik ya. Nah, bagaimana kalau seorang yang saya wawancara, yang saya teliti itu berhenti tengah jalan, dia nggak mau lagi.